keangkuhan dan kearoganan seorang Ganjar. Nggak usah ke paslon lain, ke temennya sendiri aja, temen pasangan, temen cawapresnya, ke Pak Mahfud. Terlihat kan seperti apa perlakuannya? Hola netizen yang tercinta, perolehan suara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jauh dari elektabilitas di awal pencalonannya. Pada hasil real count sementara KPU, pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan suara 16,69%. Perolehan suara yang kecil tersebut digadang-gadang karena Ganjar seringkali melakukan blunder sebelum pemilu. Hal ini juga sempat diungkapkan oleh salah satu lembaga survei. Nah, inilah beberapa blunder Ganjar yang bikin suaranya anjlok. Pertama, sebut Najwa Shihab MC. Ganjar Pranowo pada acara Mata Najwa on Stage Yogyakarta bertema 3 baca pres bicara gagasan pada Selasa 19 September 2023 sempat blunder soal pekerjaan Najwa Shihab. Hal itu bermula saat Ganjar menyebut harusnya lulusan terbaik seperti Najwa Shihab menjadi dosen saja. Kalimat Ganjar sontak membuat Najwa Shihab makin geram. Pasalnya Ganjar seolah-olah merendahkan profesi jurnalis. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik. Kedua, nolak Piala Dunia U20 di Indonesia. Isu lain yang membuat Ganjar blunder adalah soal dirinya yang menolak timnas Israel ikut di Piala Dunia U20. Kala itu Indonesia harusnya menjadi tuan rumah, namun dibatalkan karena ada berbagai penolakan termasuk dari Ganjar. Akibat penolakan tersebut, salah satu lembaga survei menyebut elektabilitas Ganjar turun dari 36,2% pada Maret 2023 menjadi 32,4% pada April 2023. Ketiga, mengkritik Jokowi. Ganjar yang mulanya dianggap jadi penerus Presiden Jokowi malah mengkritik Jokowi dan keluarganya. Hal ini juga yang menurut laporan salah satu lembaga survei menurunkan elektabilitasnya. Kritik keras kubu Ganjar terhadap Jokowi dan keluarganya membuat posisinya makin merosot. Apalagi Ganjar sempat menyebut nilai Jokowi jeblok dalam pemerintahan. Data lembaga survei menyebut blunder itu membuat elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 35,3% pada Oktober 2023 ke 28,6% pada awal November 2023 dan turun lagi menjadi 24,9% di November akhir. 4. Dianggap arogan. Pengamat politik Citra Institute, Efrija menyebut salah satu yang membuat Ganjar dapat suara kecil karena arogansinya. Efrija menyebut Ganjar terlalu arogan karena menyerang capres lain, terutama Prabowo Subianto dengan begitu keras. Kelima, mengakui jadi petugas partai. Peneliti LSI Denny J.A. Hanggoro Doso Pamungkas dalam rilis survei bertajuk melebarnya jarak elektabilitas Prabowo versus Ganjar juga sempat menyebutkan bahwa labeling petugas partai membuat Ganjar ikut keok. Ganjar mengaku bahwa sebagai kader partai memang petugas partai yang harus tegak lurus. Dalam hal ini LSI Denny J.A. mencatat 69,9% publik tidak suka presiden disebut petugas partai. Hah? Lu masa aku dipasangi karo PSI ki sapa? Ya. Wah, ini teman SD saya, namanya Kamso. Ini satu kelas waktu itu dan ya jadi seperti ini. Pak Ganjar, ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Saya suka kok. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak mah orang ditanya wartawan malah tanya balik. Aku juga nggak tahu. Bapak sendiri percaya nggak hasil quick-nya segitu? Gimana teman-teman? Percaya nggak hasil quick-nya Pak Ganjar? Ya jelas beda dong Pak. Kartu suara Bapak kan beda. Kalau pilihan presiden ya presiden, dicoblos ya itu yang menang, ya dapat suara. Kalau partai kan dibawa caleg-caleg. Kan banyak kupon-kupon Pak, kartu-kartu Pak di situ Pak. Ada 5 loh Pak pilihan masuk DPD itu Pak.
Kalau suara partai PDI masih tinggi ya lumrah, tapi kan presidennya kalah gitu loh. Dong bora aja nih. Serius deh, tahun 2029 nanti nggak usah ajak Bapak Anies Baswedan atau Bapak Ganjar Pranowo untuk nyalon presiden. Karena kalau misalkan kalah itu ribet, bukan hanya pendukungnya yang nggak terima kekalahan, tapi para calonnya juga nggak bisa terima kekalahan. Jadi bikin ribet seluruh tanah air Indonesia. Jadi cukup, nggak usah diajak lagi. Belum move on, Mas Ganjar. Memang benar, kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Namun rakyat melalui pemilu memilih suaranya untuk Prabowo yang terpilih menjadi presiden. Bukan Anda, Mas Ganjar. Anda cuma dapat 16%, Mas Ganjar. Udahlah, terima dengan legowo kekalahan Mas Ganjar. Prabowo lah presidennya tahun ini, oke? Wes to, Pak. Kalah yo kalah wae to. Wes iki lho 17% iki lho. Legowo ngono lho. Masyarakat harus kerja, ora ngurusi kowe iki lho. Wong wis diwai nilai 17% kok sapi iki lho. Seluruh provinsi Indonesia iki ora ono sing menang 17% kabeh, 16%, 15%, nggak ada yang 20%, Pak. Arep C1, arep angket yo bangga, nggak akan merubah ngono lho, 17% ae. Wis to legowo, pas kuwi 17%. Karena yo nggak mungkin melebihi 20%, karena Anda pernah menolak U20 untuk tanding ke Piala Dunia. Nah, segitulah. Wes legowo, Pak. Ora usah ngajak-ngajak masyarakat arek golek C1, arek ngerekam arek opo. Takono saksimu nang TPS iki lho. Beh, ribet banget 17% kok berisik ya sak Indonesia iki. Wes legowo. Prabowo sing di presiden wes. Susah mento. Salah satu dari alasan kenapa orang-orang tidak memilih Pak Ganjar, menurut saya adalah benar kata dari Bung Rocky, yaitu keangkuhan dan kearoganan seorang Ganjar. Itu nggak usah ke paslon lain, ke temennya sendiri aja, temen pasangan, temen cawapresnya, ke Pak Mahfud. Terlihat kan seperti apa perlakuannya? Itu kepada senior. Bisa dibilang Pak Mahfud adalah seniornya Pak Ganjar, mau nggak mau kalian harus menerima itu. Sampai-sampai banyak banget komentar yang mengatakan Pak 16% itu adalah suara dari Bapak, maksudnya ke Pak Mahfud. Kenapa? Karena orang-orang gedek aja, terlalu sombong, terlalu arogan, terlalu angkuh, kepedean. Karena dia ada di partai yang besar, dia merasa dirinya akan menang. No, dan itu terbukti dengan adanya silent majority yang mereka tiba-tiba keluar kandang semuanya pilihnya 02. Kaget nggak tuh? Padahal di kampanye-kampanye biasa-biasa aja. Bahkan gue sendiri aja itu ngerasa, waduh 02 ini ini kayaknya bakalan ada 2 putaran nih. Karena kayak sepi-sepi aja gitu. Pas giliran pemilu dilaksanakan, boom, gila-gilaan 02 suaranya banyak banget. Malah aku pikir 01 itu akan bisa mengimbangi 02. Jadi jangan pernah merasa Anda itu di atas segalanya, di atas wah udah sombong jumawa duluan. Ya karena tetap rakyat yang menentukan, Pak. Anda nggak bisa apa-apa. Ya kita tetap raja di atas pemerintahan ini, mau nggak mau. Banyak alasan kenapa banyak orang itu tidak mau menerima Pak Ganjar sebagai presiden di tahun 2024. Dan gue tahu kenapa, karena kalau kalian lihat sepak terjangnya Pak Jokowi dan Bu Mega, kita melihat kalau Pak Jokowi itu kayak dijadikan sebagai alat partainya. Gue tidak menyinggung Bu Mega, gue tidak menyinggung Pak Jokowi, dan juga tidak menyinggung PDIP. Cuma gue lihat dari perspektif masyarakat awam ya. Gue tuh sampai baca-baca di komenan orang, terus gue lihat di sosial media, di berita, di TV, gue paham kenapa elektabilitas Pak Ganjar itu menurun. Karena beberapa kali dia tuh ngomong, demi ibu, kata ibu, masyarakat itu malas menerima calon presiden yang ujung-ujungnya nanti malah jadi. Kalian gak usah jauh-jauh deh, coba searching aja di TikTok. Gimana reaksi orang ketika melihat
pelantikan Pak Ganjar sebagai calonnya PDIP. Lu lihat aja gimana reaksi orang-orang tuh, komenan-komenannya. Gua nggak ngejudge ya, gua cuma merekapitulasi, anjay. Gua hanya merangkum perkataan orang-orang yang nggak setuju Pak Ganjar itu jadi, karena akhirnya Pak Ganjar ini lebih mengedepankan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat. Banyak orang lebih memilih Pak Anies ataupun Pak Prabowo itu karena mereka meyakini bahwa dua paslon ini akan berdiri sendiri dan menjadikan partai politik itu sebagai pembantunya, bukan pengaturnya. Tolong jangan ngejudge gue hanya melihat dari sudut pandang masyarakat awam terhadap pemilihan Pak Ganjar sebagai calon presiden di tahun 2024 ini. Andaikan kata Pak Ganjar mampu menempatkan dirinya bukan sebagai ketika ia selama ini berkampanye ataupun di depan TV, di depan berita, mungkin saja masyarakat tidak akan menganggap Pak Ganjar sebagai seorang. Jadi gimana menurut kalian? Kalau gue sih insya Allah mudah-mudahan Pak Ganjar itu kan adalah gubernur salah satu yang terbaik lah di Indonesia. Dia mampu memimpin Jawa Tengah meskipun Jawa Tengah itu masih dalam kategori kemiskinan. Tapi gue yakin track record dia itu cukup bagus soalnya. Dia bisa membina Jawa Tengah dengan lebih baik. Mungkin aja dia bisa menjadi presiden asal dia bukan